guys, kembali lagi di channel Sajak Pemuda ya. Di sini akan membuat banyak sekali video-video menarik yang nantinya akan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Karena video yang ada di dalam channel Sajak Pemuda ini muatan Islami dan berlandasan Al-Quran khususnya gitu. Jadi jangan bosan-bosan tonton channel Sajak Pemuda sampai habis, kemudian dihidupkan tombol like, dihidupkan tombol lonceng biar apa? Biar nantinya tidak tertinggal informasi menarik terkait video-video yang ada di channel Sajak Pemuda gitu ya guys. Oke, langsung aja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-teman semua, kebetulan di sini saya mendapatkan request dari saudara saya, saudara yang paling dekat sama saya, yang sering mengkaji terkait Al-Quran gitu. Apa sih requestnya kira-kira gitu kan guys? Requestnya itu adalah bagaimana sih pemuda-pemuda pada zaman sekarang gitu ya, yang nantinya dikorelasikan ya seperti pemuda-pemuda pada zaman sahabat-sahabatnya Rasul gitu. Nah, inilah yang paling menarik yang akan kita bahas gitu guys ya. Pokoknya di sini nanti akan saya paparkan banyak ya sejarah-sejarah pemuda pada sahabat Nabi yang sangat luar biasa dari segi intelektual mereka, terutama dari segi keilmuannya, terus dari segi ahli dalam kepemimpinannya gitu ya guys ya. Nah, jadi inilah yang harus benar-benar bisa kita ambil pelajarannya, bagaimana pemuda-pemuda zaman sekarang itu nantinya bisa dikorelasikan seperti sahabat-sahabat Nabi itu, karena pemuda adalah perubah zaman ya kan, karena dengan keintelektualannya, kejeniusannya, dan kekreativitasan mereka yang sangat luar biasa gitu ya, nantinya bisa merubah peradaban kembali lagi jayanya Islam di muka bumi Allah ini guys gitu. Nah, di sini saya akan bertanya nih kepada teman-teman semua, bagaimana sih nasib pemuda zaman sekarang gitu ya, yang mana pemuda zaman sekarang itu umurnya sudah jauh pada fase-fase di atas remaja gitu, dan bagaimana sih mereka itu dalam kesehariannya gitu ya. Terkadang saya miris di situ guys, ketika melihat teman-teman saya yang notabene dalam segi keaktivitasannya gitu ya, mereka itu suka bermain dengan minuman keras gitu ya guys. Minuman keras itu sangat berbahaya dalam Islam, karena nantinya minuman keras itu bisa membuat diri kita ini, dalam hadisnya Rasul itu 40 hari ibadahnya tidak diterima ketika ia itu meminum satu tetes gitu ya guys. Satu tetes saja tidak diterima 40 hari. Bagaimana mereka itu meminum sampai seteguk atau bahkan satu botol gitu guys ya. Tidak bisa kita bayangkan, dan dosa-dosanya itu sangat banyak banget gitu kan ya. Nah, itulah dari segi minuman keras. Terus dari segi perzinahan juga di sana ya. Dari segi perzinahan di sana, yang mana banyak sekali zaman sekarang ini kurangnya controlling ya kan terkait hawa nafsu mereka. Karena tidak dipungkiri, kita sebagai pemuda itu banyak memiliki hawa nafsu di dalam diri mereka masing-masing gitu ya. Makanya wajar pemuda-pemuda zaman sekarang bila mana tidak dilandaskan dengan Al-Quran, maka di situ mereka pasti akan terjun mudah ke dunia kemaksiatan gitu ya guys ya. Nah, itulah sangat sedihnya, karena pasti mereka semua itu menginginkan surganya Allah, tapi bila mana mereka itu sering bermaksiat di hadapannya Allah, maka ya wallahu alam apakah surga itu akan mereka dapatkan gitu. Nah, menurut teman-teman semua bagaimana? Bila mana kehidupan manusia itu sudah hancur, jatuh banyak dalam kemaksiatan, apakah mereka masuk surga? Itu silakan dijawab oleh diri yang ada diri teman masing-masing gitu ya nantinya. Nah, di sini saya akan paparkan ya banyak sekali
pada zaman sahabat-sahabat Rasul itu pemuda-pemuda yang sangat luar biasa, seperti yang Allah tuangkan di dalam surat Ar-Rum ayat 54, yang mana di situ pemuda digambarkan adalah mereka itu yang dulunya lahir dalam keadaan lemah, kemudian menjadi kuat, dan kemudian dia beruban, dan akhirnya mereka itu kembali lemah dan beruban gitu. Maksudnya apa? Ketika kita lahir gitu ya guys ya, kita lahir itu kita dalam keadaan sedang dalam fase lemah, yaitu balita atau bayi di sana gitu. Dan kemudian kita menjadi kuat. Di situ maksudnya kuat itu bagaimana guys? Yaitu menjadi seorang pemuda-pemuda yang bakal bisa merubah peradaban Islam gitu guys ya. Dan akhirnya kita lambat laun dengan berjalannya waktu kita akan kembali tua guys di situ. Nah, itulah yang menjadikan kita harus bisa bagaimana sih diri pemuda ini pada waktu usia kita muda itu mau kita bawa kemana nih? Gitu. Ataukah kita ingin terus-terusan bermaksiat, ataukah ingin banyak kita mengkaji, memahami agama Islam gitu ya guys. Nah, itulah kembali lagi kepada diri teman masing-masing gitu ya. Penting nggak sih mempelajari Islam, dan penting nggak sih kita mempelajari Al-Quran di sana gitu. Bahkan sampai kita mengkaji sejarah-sejarahnya Rasul di sana. Oke, itulah sedikit gambaran di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Nah, terkait penjabarannya gitu ya guys ya. Kemudian saya paparkan banyak nanti sejarah-sejarah Islam gitu, terkait pemuda-pemuda Islam yang sangat luar biasa kejeniusannya dalam bidang keilmuan, dalam bidang kepemimpinan, bahkan dia itu bisa merubah peradaban gitu guys. Oke, yang pertama kita pasti kenal dengan Imam Syafi'i ya guys ya. Imam Syafi'i dulu pada usia 15 tahun itu gurunya ngomong kepada Imam Syafi'i bahwasanya, hai Imam Syafi'i, engkau itu sudah pantas menjadi ahli mufti. Maksudnya ahli mufti itu apa? Ahli dalam bidang agama gitu. Jadi segala urusan agama larinya ke ahli mufti tersebut pada zaman dulu gitu ya guys. Sedangkan usia Imam Syafi'i itu di situ berada pada usia 15 tahun gitu ya guys ya. Nah, kita nih iri nggak sih ngelihat usia seperti itu? Usia 15 tahun itu bisa diomongkan oleh gurunya menjadi ahli mufti gitu ya guys gitu. Kemudian yang kedua itu kita pasti kenal semua, namanya sahabat Nabi, yaitu Zaid bin Thabit gitu ya guys. Zaid bin Thabit itu dalam sejarahnya di situ bahwasanya Zaid bin Thabit itu orang ahli Quran ya. Bahkan dia itu penulis mushaf-mushaf yang ada pada zaman kita sekarang ini guys. Quran-Quran yang kita hafal, Quran yang kita baca itu dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit gitu. Dan Zaid bin Thabit tersebut adalah sahabat Rasul yang sangat cerdas dalam mempelajari bahasa asing gitu ya guys. Bahasa asingnya sangat luar biasa. Dengan waktu 2 minggu ya, Zaid bin Thabit tersebut bisa paham bahasa Yahudi di situ. Bahasa Yahudi yang sangat luar biasa dipahamkan oleh Zaid di situ ya. Nah, itulah luar biasanya Zaid bin Thabit. Kemudian kita kenal lagi dengan Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu pada usia mudanya itu didoakan sorbannya oleh Nabi, dan jadilah Abu Hurairah itu perawi hadis, bahkan sampai 5.000-an hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah. Kemudian saya paparkan lagi sejarah-sejarah pada sahabat Nabi, yaitu selanjutnya adalah ilmuwan ya. Pasti teman-teman semua kenal ilmuwan ini, itu namanya Ibnu Sina. Sekarang ini diakui oleh dunia, dia itu adalah ilmuwan dalam bidang ilmu kedokteran gitu guys. Nah, makanya sinilah saya paparkan bahwasanya Ibnu Sina itu memang paham dalam bidang keilmuan kedokteran gitu ya guys. Tapi aslinya Ibnu Sina itu ketika dia belajar ya kan, mencari guru di situ, Ibnu Sina meminta kepada guru yang bisa paham agama dan bisa paham filsafat gitu guys. Dan jadi ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang dipahami oleh Ibnu Sina dengan otodidak gitu ya guys. Jadi itulah luar biasanya zaman dulu, pada zaman-zaman sahabat gitu. Bukan seperti zaman kita sekarang ini, pemuda yang
sangat remeh-temeh gitu ya. Nggak ada bensin, dia bingung mau ngapain gitu kan. Bensin pakai apa? Itu udah gelisah hatinya. Nggak ada kuota, mereka lebih kacau guys. Nggak bisa update status kerjaannya gitu kan. Nggak bisa stalking mantan ataupun calon-calon mereka gitu ya. Nah itulah yang sangat remeh-temeh gitu ya guys ya. Sedangkan Ibnu Sina tersebut keilmuan dalam bidang kedokteran itu usianya masih muda gitu. Nah sekarang kita lihat yang masuk jurusan kedokteran itu hanya orang-orang yang cerdas gitu, bukan orang-orang yang ada keinginan. Nah itu makanya sangat disayangkan bahwasanya di Indonesia ini hanya orang-orang cerdas yang masuk dalam bidang keilmuan, karena tidak menutup kemungkinan orang-orang yang biasa saja dia bisa masuk dalam dunia pendidikan kedokteran. Selanjutnya yaitu pasti teman-teman semua kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih ya guys. Pasti teman-teman semua banyak yang melihat buku-bukunya dijual di toko buku ya kan. Karena Muhammad Al-Fatih ini dengan izin Allah di situ Muhammad Al-Fatih bisa membuka Konstantinopel ya. Yang mana di situ dari zaman Turki Utsmani ya, kepemimpinan Turki Utsmani dengan pasukan-pasukannya Sultan Muhammad Al-Fatih itu bisa membuka Konstantinopel di tangan Romawi gitu ya guys. Nah disitulah sangat miris pada usia 23 tahun Muhammad Al-Fatih itu diangkat menjadi sultan guys gitu. Nah disinilah buat teman-teman semua, bukalah pandangan teman-teman semua terkait mau dibawa kemana sih diri kita ini. Karena kalau misalkan diri kita ini hanya terus ngikut alur ya, ngikut alur teman, ya yuk ikut aja gitu, nggak ada filter di dalam diri, itu insya Allah pasti kita itu akan terbawa gitu ya, akan terbawa suasana dan menjadi nyaman. Nah makanya keluarlah dari zona nyaman tersebut gitu, jangan hal remeh-temeh yang diikutin yang tidak ada manfaatnya gitu ya guys. Selanjutnya itu pasti teman-teman semua kenal Musa diperintahkan oleh Allah dengan Nabi Harun untuk membuka Palestina gitu di zaman Firaun dulu guys. Kemudian di situ para bani Israel itu mengomongkan kepada Musa bahwasanya ya Musa, engkau sajalah dengan Tuhan engkau dan dengan pengikut-pengikut engkau yang pergi ke Palestina gitu. Nah itulah liciknya pasukan umat-umatnya Musa di zaman Bani Israel gitu ya guys. Licik, sangat licik sekali gitu. Sedangkan nanti ketika Islam jaya pasti Bani Israel akan merasakannya gitu ya. Nah disitulah Musa dengan Nabi Harun tidak bisa sampai Musa itu wafat gitu ya. Yang bisa meneruskan siapa di situ? Ya ada seorang pemuda di dalam surat Al-Kahfi itu namanya Yusha bin Nun gitu ya. Nah Yusha bin Nun itu sangat cerdas ya kan. Disitulah dia dekat dengan sosok tokoh yang sangat luar biasa Nabi Musa gitu ya. Disitulah Yusha bin Nun meneruskan perjuangan Nabi Musa gitu ya guys. Jadi buat kita nantinya harus bisa membuka pikiran kita kembali dengan pergaulan-pergaulan kita gitu ya guys. Karena di dalam surat ayat 27 sampai ayat 30 di sana bahwanya orang-orang yang sering menzolimi diri sendiri itu akan menggigit dua jarinya gitu ya guys. Menggigit dua jarinya dan seraya berkata kan gitu, mengapa aku tidak mengikuti jalan bersama Allah dan Rasul gitu. Sedangkan mereka itu si fulan, teman-teman mereka itu yang menyesatkan mereka terjerumus pada jurang kemaksiatan gitu guys. Dan di situ ayat 30 Allah berfirman dan Rasul Muhammad berkata, sesungguhnya banyak umat-umat kita ini yang menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Oke. Yang namanya Quran itu adalah huda linnas wa bainati minal huda wal furqan. Itulah jalan atau petunjuk buat kita kemana jalan ini akan kita lalui. Kok kita tinggalkan, otomatis dong gitu, otomatis kita akan tersesat. Setelah pentingnya pada kurikulum di Indonesia ini banyaklah harus membahas agama, membahas Al-Quran. Jadi kalau misalkan tidak ada Al-Quran dan agama di dalam diri, maka akan hancurlah peradaban ini gitu. Karena kita banyak melihat di zaman sekarang ini banyak sekali kezoliman-zoliman yang ada. Nah siapa sih yang penerusnya? Kayak itu buat teman-teman semua lah nantinya penerus peradaban ini gitu. Sanggup nggak teman-teman semua meneruskan peradaban Islam yang mana dulu Islam sudah dibawa dan dibuka oleh
Rasulullah Muhammad SAW, dan disinilah kita yang meneruskannya gitu ya guys. Nah itulah buat teman-teman semua, ayo mari kita mempelajari Al-Quran gitu. Jangan sampai kita meninggalkan pelajaran-pelajaran agama di dalam diri kita, karena nanti hati kita bisa mati dan hidayah Allah wallahu alam kedepannya bisa jadi Allah kasih kembali dan bisa jadi tidak akan Allah kasih sampai kita wafat gitu. Yang kedua, bagaimana kok bisa sih mereka itu hebat gitu ya dalam keilmuannya, terus dalam segi kepemimpinannya, terus bisa merubah peradaban Islam. Lihatlah pergaulan teman-teman semua gitu. Jangan sampai pergaulan teman-teman semua itu sangat jauh dari ajaran Islam gitu guys. Nah disitulah sangat pentingnya mempelajari Al-Quran dan melihat teman-teman kita, karena mau jadi orang yang berilmu, mau jadi orang yang cerdas dalam memimpin, itu pasti harus dekat dengan teman-teman yang bisa membawa kita pada jalan orang-orang beriman, jalan-jalan orang-orang yang ahli ilmu, dan jalan orang-orang yang lihai memimpin dengan kepemimpinan melalui Al-Quran dan Sunnah gitu ya guys. Jangan sampai kita itu terjerumus pada zona-zona kemaksiatan. Karena apa? Bila kita terus maksiat, neraka akan menanti kita gitu guys. Jadi di situ banyak sekali paparan-paparan, contoh-contoh pemuda pada zaman sekarang dan pemuda-pemuda pada zaman dulu ketika zamannya Rasul dan para sahabat-sahabat Rasul, sangat luar biasa gitu ya. Ayo mari buat teman-teman semua yang masih muda khususnya, ayo bukakanlah mata teman-teman semua, pahamilah Al-Quran dan agama yang ada di dalam diri teman-teman semua nantinya menjadi bekal teman-teman semua. Jangan sampai kita menjadi pemuda-pemuda yang hanya bisa mengeluh terkait zaman sekarang ini gitu. Teruslah belajar, janganlah sampai menjadi orang-orang yang malas belajar. Karena kalau sekarang aja kita malas belajar, kedepannya pasti kita akan sering dibodohi gitu ya. Kedepannya pasti banyak sekali cobaan-cobaan yang akan terus teman-teman hadapi gitu. Nah itulah pokoknya pesan dari saya. Terus buat teman-teman semua yang sudah menonton channel ini, jangan lupa kasih komentarnya terkait video yang saya buat ini, karena nantinya video ini akan menjadi koreksi buat saya untuk membuat video selanjutnya gitu ya. Yang teman inginkan tema apa nih, ya silahkanlah request kepada saya gitu ya. Pokoknya jangan lupa subscribe dan tonton terus channel Sajak Pemuda, terus dukung. Pokoknya insya Allah video yang ada dalam konten ini bermanfaat kedepannya dalam kehidupan teman-teman semua gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa